Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di A Andika Channel. Sekarang kita lagi berada di pojok ngopi, ngobrol pintar bersama tokoh-tokoh muda yang nantinya akan menjadi bibit-bibit penerus bangsa. Nah, keren. Kali ini kita akan berbicara mengenai Injil berbahasa Minang. Nah, ini memicu berbagai pro dan kontra di masyarakat, maupun itu dari segi politisi dan segi akademisi dan banyak lain hal. Nah, kali ini kita sudah kedatangan Kakanda Firdaus Nuzula selaku Sekretaris Umum Badan Koordinasi HMI Sumbar. Nah, atau disingkat dengan Sekum HMI Batko Sumbar. Oke, bagaimana kabarnya Bang Daus? Sehat? Sehat Kak Andika. Sehat Andika? Alhamdulillah sehat. Ini pakaiannya sangat bagus sekali nih. Khas Bali nampaknya ya. Menggambarkan bahwasanya kita cinta akan keberagaman budaya Indonesia. Wonderful Indonesia. Bagus sekali. Gimana aktivitasnya, Mandos? Sehat? Kalau aktivitas masih berjalan lancar, normal seperti biasa lah. Sibuk-sibuk sedikit lah. Tapi kalau untuk Andika Channel ini kita sediakan lah waktu kita kan, sesibuk apapun kan begitu. Demi kemajuan channel kita juga. Oke. Ini tokoh muda yang sangat menggalakkan budaya Minangkabau, teman-teman. Nah, begini Bang Daus. Baru-baru ini kan kita dengar mengenai berbagai macam pro dan kontra mengenai Injil berbahasa Minang. Nah, ini bagaimana pandangan Bang Daus selaku tokoh muda Sumbar? Ya, jadi memang belakangan ini ada persoalan yang hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah kita sedang berusaha untuk menangani COVID-19. Ternyata ada persoalan lain di Minangkabau khususnya terkait dengan adanya Play Store Injil berbahasa Minang. Nah, itu menjadi pro kontra ataupun permasalahan. Nah, saya beranggapan bahwa ketika kita membahas soal itu, tentu kita harus bersepakat dulu bahwasanya Indonesia ini mengalami ataupun banyak sekali budaya. Ya, Indonesia merupakan daerah yang pluralisme dengan beragam. Segala macam ragam kebudayaan yang ada. Oke, sepakat. Nah, kita sepakat di situ bahwasanya Indonesia ini penuh dengan kebudayaan di berbagai daerah, adat, budaya segala macam. Nah, dan kita harus bersepakat kalau itu adalah harta ataupun ciri khas yang membuat Indonesia itu kaya. Itu. Nah, selain itu kebudayaan yang ada di Indonesia di berbagai macam daerah itu adalah identitas tersendiri bagi daerahnya ataupun bagi bangsa Indonesia sendiri kan begitu. Nah, bagi Minangkabau kita juga punya budaya, punya adat istiadat yang berlaku, punya ciri khas tersendiri. Ciri khas tersendiri. Nah, di mana itu akan selalu dijaga. Kan begitu, akan selalu dijaga, dan adat Minangkabau tentu mempunyai cara tersendiri untuk menjaga itu. Kan begitu. Nah, selama ini itu yang masih banyak loh orang-orang yang mau menjaga agama, masih banyak tokoh adat, datuk-datuk, penghulu, ulama segala macam yang ada di Minangkabau yang masih mempertahankan adat dan budaya. Maka ketika terjadi persoalan Injil berbahasa Minang, wajar saja. Karena kenapa? Karena yang pertama, kenapa ada pro dan ada kontra? Yang kontra itu atau yang menolak itu dia punya alasan. Karena kalau menurut saya itu ada dua alasan besar yang kita lihat dari Injil berbahasa Minang itu. Yang pertama, adat istiadat Minangkabau itu bertolak dengan Injil itu sendiri. Nah, dengan Injil itu sendiri. Bertolaknya di mana? Nah, bertolaknya adat istiadat Minangkabau itu dari segi falsafahnya. Falsafah adat Minangkabau itu adalah adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Kan begitu? Adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. Ini sangat. Nah, jadi adat Basandi Sara itu adalah falsafah pegangan hidup. Nah, kalau kita rinci satu-satu, adat Basandi Sara, Sara itu kan syariat. Kitabullah itu boleh ditelusuri, maksud dari Kitabullah itu pasti ke Islam atau Al-Quran.
Nah, ketika Al-Quran ataupun kitab suci, Injil itu tidak sama dengan Al-Quran. Kan begitu, beda kan Injil dengan Al-Quran? Iya, beda. Beda kan? Nah, walaupun Injil diturunkan kepada Nabi Isa, tetapi pegangan hidup orang Minang pada dasarnya adalah Al-Quran. Iya. Nah, yang kedua, bahasa Minang. Iya. Nah, jadi berbeda ini antara Injilnya sendiri dengan bahasa Minangnya. Iya. Nah, ketika ada bahasa Minang atau Injil diterjemahkan dalam bahasa Minang, secara adat istiadat itu tidak patut, tidak baik, tidak elok dilihat. Karena kenapa? Yang namanya adat, budaya itu kan kebiasaan. Ya, betul. Nah, termasuklah dari segi instrumen adat istiadat itu bahasa tersendiri itu. Ya. Nah, bahasa Minang itu adalah instrumen dari kekayaan adat itu sendiri. Betul. Nah, ketika dia dimasukkan ke dalam hal yang tidak baik, contohnya seperti penerjemahan Injil bahasa Minang, tentu tidak bertolak kan, jadinya tidak indah, tidak baik. Ya. Nah, itu yang menjadi masalah. Ya. Nah, kalau kita ingin berpikir lebih jauh lagi, toh sudah ada Injil berbahasa Indonesia, kan begitu? Betul. Apakah kurang cukup? Kan begitu. Nah, berbicara soal Minangkabau, nah kekayaan bahasa Minangkabau termasuklah khususnya bahasa Minang itu, nah itulah yang dipertahankan oleh orang. Nah, wajar nggak orang mempertahankan identitasnya sendiri? Wajar, kan begitu. Nah, jadi wajar saja ada orang yang menolak. Nah, wajar saja ada orang yang menolak. Nah, dan wajar saja secara pemerintah provinsi mengajukan surat ke Kementerian Informatika untuk meminta untuk dihapuskan Kominfo. Nah, wajar saja. Betul. Kenapa? Karena secara kelembagaan adat itu memang ada pembahasannya sebelum dilayangkan surat ini ke kementerian. Memang ada tokoh-tokoh adat yang pasti membahas itu kan. Berarti tidak korupsi jabatan ya, seperti yang diperbincangkan banyak YouTuber. Oh, tidak. Kalau korupsi bukan penyalahgunaan jabatan. Oh, memang tidak. itu sebenarnya fungsinya. Iya, karena tugas. Tugasnya memang secara kenegaraan, secara pemerintahan memang sebagai gubernur. Iya. Nah, karena kita punya hukum, punya jalur, maka ya secara jalur. Gubernur Sumatera Barat ini kan juga datua kan? Iya. Nah, maka dari itu wajar saja dia mewakili rakyat Sumatera Barat untuk menyuarakan hal itu ke kementerian. Maka dari itu wajar saja ada yang menolak itu karena tidak sesuai dengan adat istiadatnya sendiri. Kan begitu. Nah, jadi sampai di situ. Yang jelas keragaman ini baik di daerah Minang atau daerah lainnya tentu dia ingin menjaga itu sebagai identitas kedaerahan. Kan begitu. Nah, kalau berbicara soal ada yang tidak toleran segala macam atau tidak menghargai keragaman, kebebasan beragama segala macam, itu nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Oke. Nah, ini nih, Bang Daus, mengenai tanggapan dari berbagai kalangan mengatakan bahwasanya gimana sih ditolak Injil berbahasa Minang, berarti Minang tidak toleransi terhadap umat beragama, tidak Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini bagaimana nih menurut Bang Daus nih? Nah, baik. Kalau berbicara soal toleransinya orang Minang, itu orang Minang sudah sangat toleransi sekali selama ini. Nah, yang pertama, orang yang beragama lain selain Islam di Minangkabau itu tidak diganggu kan? Ada gereja di Padang, ada gereja di Bukit Tinggi, itu mereka beribadah. Tetap dibiarkan, artinya tetap dipersilahkan kan begitu, tidak diganggu, tidak dirusak gereja. Saya pun lama di Sumatera Barat juga tidak pernah mendengar. Lalu ada Injil yang dipakai di Minangkabau itu ada Injil bahasa Indonesia kan begitu. Itu kan tidak diganggu. Kurang toleransi apalagi orang Minang. Kan begitu. Kurang toleran, sudah sangat toleran, maka dari itu cukuplah dengan Injil berbahasa Indonesia. Toh kan bisa dipahami juga. Dia kan bisa dibaca juga oleh jemaat di gereja. Kita tidak mengatakan Injil salah, tidak. Tapi ketika menempatkan bahasa Minang ke dalam penerjemahan bahasa Inggris, bahasa Injil berbahasa Minang, disitulah letak ketidakcocokannya. Nah, disitu ketidakpatutannya. Yang namanya adat istiadat itu adalah karena perbuatan yang sering dilakukan, budaya dan kepatutan, maka tidak patut, tidak elok misalnya. Nah, adapun orang yang mendukung Injil berbahasa
Minang itu, nah kita patut pertanyakan kan begitu. Bagaimana tahukah dia dengan adat? Tahukah dengan apa yang sebenarnya adat Minangkabau itu kan? Nah, kalaupun toh seandainya dia hanya keturunan saja, tapi tidak pernah belajar soal adat, tidak pernah belajar bagaimana harmonisasi antara adat Minang dengan Islam. Nah, kalau dia ke Sumatera Barat hanya untuk 2 kali atau 3 kali saja, tentu itu tidak. Jadi alasan untuk ternyata orang Minang tidak demokrasi, orang Minang tidak toleran, itu tidak masuk di akal. Tidak menjadi alasan yang kuat. Tetapi mempertahankan adat dengan caranya sendiri itu adalah alasan yang kuat. Oke, sepakat. Kita lebih menghargai ciri khas daerah tersendiri, budaya yang ada di daerah tersendiri. Betul. Seperti Aceh mempunyai ciri khas tersendiri, memberlakukan hukum Islam di Aceh. Kita menghargai. Kita menghargai. Seperti Bali dengan adatnya sendiri. Dengan adatnya tersendiri, ketika nyepi gitu kan, ketika nyepi orang tidak boleh keluar, tidak boleh menghidupkan. Itu kita hargai itu. Bukan kita mengatakan Bali tidak demokrasi, tidak, tapi kita begitulah ciri khas daerahnya. Kita menghargai itu. Tentu kita harus menghargai bagaimana adat istiadat yang ada di Sumatera Barat yang berfalsafahkan adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah ini memang harus dijaga. Nah, artinya begini, falsafah adat Minangkabau, adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah itu jangan hanya sebatas pemahaman secara tekstual saja, tetapi ada makna, yaitu inilah pegangan hidup, inilah prinsip hidup. Jadi jabaran dari falsafah itu panjang sebenarnya. Nah, jadi kalau ada orang yang mendukung Injil berbahasa Minang itu, tidak apa-apa segala macam. Nah, ini takutnya menjadi pemicu. Pemicu kontra tadi, pemicu perselisihan, pemicu perperangan itu sendiri. Makanya jangan. Makanya harapannya jangan. Yang selama ini kita tidak pernah mendengar dan tidak ada bahwasanya di Sumatera Barat maupun di Minangkabau tidak ada pernah terdengar bahwa perselisihan antara umat beragama itu tidak pernah. Jangan sampai nantinya dengan ada isu ini menjadi chaos gitu tentunya. Tentu itu yang tidak kita harapkan. Itu yang tidak kita harapkan. Begitu. Oke. Salah satu statement yang mengatakan bahwa orang yang di sosial media mengatakan katanya dia beragama Kristen ataupun orang itu beragama Kristen. Nah, tapi dia orang Minang. Berdasarkan falsafah Minangkabau tadi, dia merasa tidak dianggap sebagai orang Minang. Nah, ini bagaimana? Nah, jadi ada contoh kasus. Umpamanya begini. Dia orang keturunan Minang. Lebih mengatakan pantas tidak. Jadi dia mengatakan kalau ada salah statement, orang Minang itu pasti beragama Islam. Kalau dia tidak orang Minang, berarti dia tidak beragama Islam, kan begitu. Nah, saya sepakat sebenarnya dengan yang mengatakan bahwasanya orang yang tidak beragama Islam itu bukan orang Minang. Saya sepakat. Karena yang pertama kita kembali ke falsafah. Nah, falsafah itu kejaran Kitabullah itu, di situ akhir Kitabullah itulah yang dimaksud dengan Minang itu, Islam itu sendiri. Nah, jadi kalau seandainya orang Minang yang tidak beragama Islam, maka secara adat dia tidak orang Islam, tidak orang Minang. Maka hukum yang dimaksud itu adalah dibuang sepanjang adat. Kan kalau begini, Bang Daus, kalau tidak orang Minang, ini kan contoh nenek moyangnya dulu orang Minang. Ini orang, taruhlah ada satu masyarakat beragama Kristen atau beragama lain. Yang kita tahu kan Minang ini kan identik dengan Islam. Harus beragama Islam. Keturunan Kristen, tetapi orang Minang. Nah, ini kalau saya sih sepakat, memang dia orang Minang. Tetapi tidak beradat. Nah, ini bagaimana nih? Nah, adat dan Minang itu Islam dan adat Minangkabau itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena jalinan hubungan antara adat Minang dengan Islam itu sudah lama. Kalau kita berbicara soal sejarah Minangkabau, Islam masuk ke Minangkabau, nah itu tuh dimulai terlebih dahulu oleh agama-agama lain. Nah, tetapi tertolak kan, tidak jadi berkembang kan.
Nah, ketika Islam masuk ke Minangkabau diterima. Kenapa? Karena adatnya sesuai dengan isi ajaran Islam itu sendiri. Makanya ketika kecocokan itu terjadi, makanya disitulah hubungan antara adat dan Islam itu terjadi. Nah, apakah terjadinya itu satu hari saja? Tidak. Terjadi pasang surut. Dengan waktu yang lama, kita tahu gerakan Padri, kan begitu. Nah, gerakan Padri itu ada gerakan kaum ulama dengan kaum adat, kan begitu ceritanya, sejarahnya. Nah, tetapi satu hal yang harus kita pahami adalah seiring berjalannya waktu dalam sejarah masuknya Islam ke Minangkabau itu terjadi hubungan saling melengkapi. Nah, disitulah cocoknya Islam dengan adat Minangkabau. Maka kalau ingin mengkaji lebih jauh, ada namanya Sumpah Sakti Marapalam. Nah, disitulah di Sumpah Sakti Marapalam itulah ditetapkan adat Basandi Sarak Basandi Tirta Bomba. Nah, ketika itu tidak ada pastor-pastor pendeta yang hadir ketika Sumpah Sakti itu. Memang ulama-ulama Islam. Karena memang agama Kristen sudah atau agama non-Islam itu sudah tertolak semua, tidak masuk ke Islam, tidak masuk ke Minang, tidak tersebar. Tidak cocok. Karena sudah. Nah, Islam itu masuk di kemudian hari. Nah, ketika di kemudian hari itu ternyata cocok dengan adat. Kan begitu. Betul. Nah, ketika cocok dengan adat, banyaklah dari adat itu sendiri dan dari agama Islam itu sendiri yang saling melengkapi. Nah, makanya dua sisi mata uang ini berbicara soal adat Minangkabau dan Islam tidak bisa dipisahkan. Karena sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang adat terdahulu. Kan begitu. Nah, jadi ada sebenarnya, kalau kita kembali ke pertanyaan awal, ada orang yang keturunan Minang tapi dia tidak Islam, maka dia tidak paham dengan adat itu sendiri. Nah, kenapa? Karena dia tidak beragama Islam. Di mana kajiannya? Nah, dari falsafah adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah itu ada rinciannya, ada penjabarannya, ada yang dimaksud dengan adat sabana adat, adat istiadat, adat yang diadatkan, adat yang teradat, kan begitu. Nah, di mana ada unsur-unsur Islam di dalam 4 itu, yaitu di adat yang sabana adat. Nah, kalau dia mengaku orang Minang tapi tidak beragama Islam, nah berarti dia kena di poin adat yang sabana adat. Nah, di situ adat sabana adat. Nah, adat sabana adat itulah di dalam kajian adat sabana adat itulah nilai-nilai Islam itu ada. Di situ ada tentang kebenaran, kejujuran. Nah, kebenaran itu bisa dirinci lagi. Kebenaran tentang keyakinan, kebenaran tentang kepercayaan, kebenaran tentang sikap, perilaku, tingkah laku segala macam. Nah, kebenaran tentang kepercayaan inilah yang cocok dengan Islam. Kan begitu. Nah, kalau berbicara masa lalu, sejarah masa lalu, memang agama di Minangkabau itu sebelum masuknya Islam itu memang animisme, ada agama Hindu, Buddha segala macam yang masuk boleh. Itu memang sejarah tidak bisa dibantah. Tetapi tidak bisa memungkiri sejarah. Nah, kalau sejarah tidak bisa dirubah. Tetapi coba lihat, Islam masuk ke Indonesia, ke Minangkabau, diterima kan? Sampai sekarang masih diterima, dan itulah yang menjadi kecocokan antara adat dan agama Islam. Maka wajar saja ketika falsafah itu dibuat atas dasar agama-agama Islam, atas dasar nilai-nilai keislaman. Wajar. Dan wajar nggak orang membela adat istiadat sebagai falsafah dan juga sebagai identitasnya? Wajar. Maka ketika ada Injil yang berbahasa Minang, wajar nggak di pro atau digugat? Wajar saja. Karena tidak cocok dengan adat istiadat, tidak cocok dengan, tidak patut, hal yang ganjil, hal yang nyeleneh, hal yang konyol saja itu. Cukuplah dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia kan bahasa pemersatu Indonesia. Kan udah. Bahasa pemersatu itu kan bahasa Indonesia. Lagipun orang-orang di Sumatera Barat kan paham semua dengan bahasa Indonesia. Bisa baca. Jemaah-jemaah di gereja juga bisa baca soal bahasa Indonesia. Kan cukup. Nah, itu maksudnya. Oke. Nah, tentunya isu ini ataupun problematika ini sangat memicu pro dan kontra di berbagai kalangan. Jadi kita menyikapinya tentu dengan kepala dingin saja. Mungkin kita berpikiran positif. Mungkin banyak kalangan yang belum paham mengenai adat istiadat yang ada di Minangkabau. Nah, jadi closing statement nih, Bang Daus. Jadi solusi dari problematika kita ini yang ada di Minangkabau ini mengenai Injil berbahasa Minang ini,
mungkin bisa. Nah, terkait dengan Injil berbahasa Minang tadi sesuai dengan tema pembahasan kita, sampai sejauh ini kan beritanya kan sudah dihapuskan. Tentu kita sebagai orang Minang sangat bahagia, sangat berarti memang didengarkan suara kita kan begitu. Ya. Nah, ke depan keharmonisan yang selama ini sudah terjalin di Minangkabau, ketoleransi yang ada di Minangkabau itu saja jalani. Umat beragama yang non muslim silakan beribadah di Minang, di tanah Minang, kami tidak akan mengganggu kan begitu. Nah, ke depan para tokoh-tokoh yang istilahnya memanas-manasi ataupun yang mendukung persoalan ini sudah cukup. Poinnya di mana? Poinnya itu jangan sampai memicu. Ingat, memicu ini sangat berbahaya. Jangan sampai memicu perpecahan. Jangan memancing perpecahan. Indonesia ini sangat beragam. Itu yang kita pahami. Indonesia sangat beragam. Jangan hanya, kita bukan persoalan membahas persoalan HAM. Kita bukan membahas persoalan demokrasi, tapi kita membahas persoalan adat. Kan begitu. Saya pernah lihat itu di konten-konten di YouTube, gitu kan? Nah, ada yang pro kontra dengan alasan, oh ternyata dia bahas soal sosok orang, kan nggak cocok. Dia bahas soal siapa yang melaporkan ke, siapa yang meminta untuk dihapuskan. Dia bahas sosok, bukan sosok ini. Ini persoalan keumatan, ini persoalan adat istiadat. Nah, jadi kami mempertahankan adat kami dengan alasan, ada alasannya. Nah, kalau seandainya Anda ingin mengkaji, lebih baik Anda benar-benar mengaji soal adat terlebih dahulu. Loh, kok jangan hanya dalil dengan demokrasi, hanya dengan tidak toleran, tidak. Minangkabau sangat toleran, sangat sudah terjalin toleransi. Bahkan itu tidak pernah terdengar tidak ada adanya perselisihan. Konflik SARA itu tidak ada. Konflik SARA di Minangkabau tidak ada. Karena itulah kami menghargai gitu. Tapi kalau adat kami dibawa-bawa ke ranah-ranah yang tidak elok, sudah jangan dipancing-pancing perselisihan, jangan dipancing-pancing keributan. Indonesia ini butuh kekuatan, bukan perpecahan. Kan begitu harusnya. Tokoh-tokoh yang sering muncul di televisi, di media, harusnya dia menghargai itu. Dia lihat persoalan ini adalah di adat Minangkabaunya. Jangan se-Indonesianya tidak toleran, SARA segala macam. Jangan itu yang diangkat. Tapi kenapa adat di Minangkabau itu unik? Karena memang masing-masing adat di Indonesia itu unik-unik. Dan itulah ciri khasnya sendiri. Kan begitu seharusnya. Nah, jadi ke depan itu harapannya tetap semua tokoh itu jangan sampai memicu konflik, memancing konflik. Karena kalau kita berbicara soal agama Islam, ada loh ayatnya tentang itu. Contoh, ada ayat yang berbicara tentang wala taqrabu zina, kan begitu. Jangan kamu dekati zina. Nah, sama saja kalau kita analogikan, jangan kamu mancing keributan. Kan begitu kalau analogi. Kiasnya kan ke situ. Jangan pancing keributan, jangan pancing perselisihan. Nah, memancing saja itu tidak boleh. Apalagi sudah kita yang keroknya kan. Kan nggak bagus sebagai tokoh-tokoh nasional. Kan itulah harapannya ke depan. Nah, sebagai generasi muda, istilah generasi muda di Minangkabau itu adalah Paripaga Nagari. Paripaga itu ya biasanya di depan kayak begitu. Nah, harus melek soal fenomena ini. Nah, kita tidak menyinggung siapapun, kita jadikan konten ini atau pembahasan ini pelajaran, membuka pikiran, membuka wacana. Oh, ternyata ini loh yang terjadi. Oh, ternyata begini loh. Nah, itu yang harus dikedepankan. Begitu. Sepakat. Oke, baik teman-teman. Saya rasa cukup ya, Bang Dos. Untuk diskusi kita malam ini sangat membuahkan hasil. Saya rasa diskusi kita pada malam hari ini sudah menemukan titik temu di antara berbagai banyak polemik pro dan kontra. Yang jelas adat Minang itu mempunyai ciri khas tersendiri. Terkait dengan agama Islam itu memang sudah menjadi sejarah yang sudah harmonis sebenarnya antara adat Minangkabau dengan Islam itu sendiri. Nah, kalau anda ingin komentari segala macam yang istilahnya yang tidak bagus, lebih baik pelajari dulu lah adat Minang itu. Pelajari dulu sebetul-betulnya. Jangan baru 2 kali 3 kali ke Minang sudah paham. Lalu ada juga itu konten, apakah memahami Minangkabau itu harus jadi orang Minang? Kan ada itu konten itu. Nah, memahami Minangkabau itu harus jadi orang Minang. Oh, tidak. Memahami Minangkabau itu tidak harus jadi orang Minang. Tetapi
memahami Minangkabau itu harus belajar adat istiadat. Iya. Nah itu bukan jadi orang Minang tapi belajar adat istiadat. Nah itu yang menjadi. Oke, baik teman-teman, mungkin sekian diskusi kita pada malam hari ini. Saya sangat tertarik dengan pembahasan oleh Bang Daus, salah satu tokoh muda. Ini sangat memberikan solusi terhadap berbagai polemik yang terjadi, baik itu di dunia maya maupun di lingkungan masyarakat. Nah, intinya teman-teman, jangan sampai statement-statement yang kita sampaikan itu memicu perpecahan dan perselisihan antara umat dan beragama. Di Minang, bahwasanya saya mengatakan dan juga Bang Daus juga mengatakan tadi, kita sudah lama di Minang, kita sudah lama berproses di Minang, besar di Minang, besar di Sumatera Barat, tidak pernah terjadi adanya perselisihan antara umat beragama. Jangan sampai dengan adanya pro dan kontra dari berbagai pihak, apalagi memicu nantinya akan terjadinya chaos antara umat beragama di Minangkabau, itu jangan. Nah, itu perlu dijaga statement-statement, konten-konten, baik itu di Twitter, Facebook, Instagram maupun konten Facebook, konten YouTube maksudnya, itu jangan. Nah, oke, sekian diskusi kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bang Daus. Terima kasih Bang Daus. Sama-sama. Oke. Sama-sama Andika. Oke. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan Indonesia segera pulih dari pandemi COVID-19 ini. Tetap di rumah dan tetap ikuti. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Andika Channel. Ikuti perkembangannya setiap waktu. Siapa tahu dari konten dan dari channel ini kita bisa membuka wawasan. Oke, siap. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.